Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada 27 Rajab kita memperingati sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan juga Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saya pernah menceritakan kisah Isra Mi'raj ini di video saya, dan kali ini saya ingin sedikit mengulas dan menyampaikan apa saja hikmah peristiwa terjadinya Isra Mi'raj. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jadi yang perlu kita pahami bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW pada saat itu Rasulullah sedang bersedih, ya, dikenal dengan istilah Amul Husni, yaitu tahun kesedihan, di mana paman beliau Abu Thalib dan juga istri beliau Sayyidah Khadijah itu wafat atau meninggal, dan Allah ingin menghibur beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cara Isra dan juga Mi'raj. Selain itu, Allah juga ingin menurunkan sebuah perintah yang sangat penting, yaitu sholat. Nah, teman-teman dirahmati Allah SWT, jadi ada beberapa hikmah tentang terjadinya peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Yang pertama adalah bukti keimanan. Nah, jadi pada saat itu ketika Rasulullah SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang biasanya ditempuh perjalanan kurang lebih 30 hari atau bahkan 2 bulan, ya, 60 hari, itu beliau tempuh dalam 1 malam. Dan setelah pada saat itu beliau di Masjidil Aqsa yang saat ini sedang ditindas oleh Zionis Israel laknatullah alaih. Beliau di Masjidil Aqsa mengimami seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Jadi kurang lebih jumlahnya 120-an ribu nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengimami nabi-nabi tersebut. Nah, kenapa kok itu adalah bukti keimanan? Karena secara logika memang tidak mungkin manusia itu menaiki sebuah kendaraan secepat itu, secepat kilat, secepat cahaya, dan menempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dengan waktu yang sangat cepat sekali. Apalagi mengimami nabi-nabi yang sudah wafat, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, walaupun Nabi Isa masih di atas langit. Nah, setelah beliau mengimami sholat para nabi-nabi yang lain, beliau dimi'rajkan Allah ke Sidratul Muntaha atau di atas langit ke-7. Dan di saat itu malaikat Jibril itu tidak bisa menemani beliau karena khawatir kalau malaikat Jibril ikut ke atas maka malaikat Jibril akan hancur karena sudah beda dimensi. Nah, itu adalah salah satu bukti keimanan bahwasanya kita sebagai umat muslim itu harus mengimani, taat tanpa tapi. Kita harus mengimani bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah Isra dan juga Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan juga naik ke atas langit ke-7 atau ke Sidratul Muntaha. Nah, itu yang pertama. Hikmahnya adalah bukti keimanan. Kalau misalnya kita ragu akan peristiwa Isra dan juga Mi'raj, berarti iman kita ada yang cacat, iman kita kurang sempurna. Nah, disitulah diuji keimanan seseorang, apakah percaya dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW, dan juga kita mengimani bahwasanya Rasulullah itu benar-benar melakukan Isra dan juga Mi'raj. Nanti di akhir insyaallah saya sampaikan siapa saja yang ragu tentang peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Nah,
Yang kedua adalah perintah sholat 5 waktu. Nah teman-teman, jadi sebelum Rasulullah SAW Isra dan juga Mi'raj lalu mendapatkan perintah sholat 5 waktu, beliau dan juga para sahabat itu diwajibkan sholat malam atau qiyamul lail. Nah jadi setelah ketika beliau melaksanakan Isra dan juga Mi'raj, beliau mendapatkan perintah sholat 5 waktu, sehingga turunlah ayat Quran surat Muzammil ayat 20 bahwasanya menjelaskan qiyamul lail itu sudah tidak wajib bagi para sahabat atau bagi umat Nabi, tapi tetap wajib bagi Rasulullah SAW. Dan di situ kita bisa tahu bahwasanya qiyamul lail itu adalah sholat sunnah yang derajatnya itu setelah, keutamanya itu setelah sholat fardu atau sholat wajib 5 waktu. Makanya kita sebagai muslim mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan qiyamul lail setiap malam. Kalaupun kita belum bisa melaksanakan tahajud yang harus tidur terlebih dahulu, kita melaksanakan witir. Bisa setelah sholat isya, setelah sholat sunnah ba'diyah isya, atau sebelum tidur kita bisa melaksanakan witir. Nah, pada awal mulanya Allah SWT itu memberikan perintah sholat kepada Rasulullah SAW itu 50 waktu. 50 waktu, bayangkan, sebanyak 50 waktu. Lalu beliau turun bertemu dengan Nabi Musa di langit keberapa gitu, bertemu dengan Nabi Musa, lalu ditanyakan perintah apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Perintah sholat 5 waktu, 50 waktu. Lalu Nabi Musa mengatakan, naiklah ke atas, mintalah kepada Allah untuk pengurangan. Jadi Nabi Musa mengatakan umatmu tidak mungkin mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Akhirnya terus naik Nabi Muhammad SAW berkata kepada Allah, akhirnya turun terus menjadi 40. Masih dikata Nabi Musa masih kebanyakan. Akhirnya nego lagi turun jadi 30, 20, 10 sampai akhirnya 5 waktu. Bahkan 5 waktu ini Nabi Musa mengatakan kepada Rasulullah SAW, naiklah ke atas, bahwasanya umatmu masih belum mampu melaksanakan 5 waktu. Lalu akhirnya Rasulullah SAW malu kepada Allah karena terlalu banyak minta negosiasi. Dari situ kita tahu bahwasanya Nabi Musa saja mengatakan 5 waktu itu umat Nabi Muhammad SAW itu masih berat. Tapi memang benar, saat ini kita temukan fenomena di mana banyak sekali orang-orang yang memang lebih sangat mudahnya meninggalkan sholat 5 waktu. Padahal barometer mengukur keimanan seorang atau mengukur taatnya seorang itu dari sholat. Kenapa kak sholat? Karena sholat ini adalah salah satu ibadah yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat. Kalau sholatnya baik, maka ibadah yang lain juga baik, amalan yang lain juga baik. Tetapi kalau sholatnya buruk, maka amalan yang lain atau ibadah yang lain itu juga akan buruk. Nah, sholat sunnah itu berfungsi untuk memperkuat sholat wajib yang kurang sempurna. Makanya kita itu jangan hanya melaksanakan yang wajibnya saja, tapi kita juga melaksanakan yang sunnah. Jadi begitu. Nah, teman-teman yang terima Allah SWT, jadi itu hikmah yang kedua adalah perintah sholat 5 waktu. Jadi kalau biasanya wahyu itu Allah perintahkan melalui malaikat Jibril seperti Al-Quran, seperti wahyu yang lainnya itu melalui malaikat Jibril, khusus sholat itu SK-nya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah langsung yang berfirman kepada Rasulullah SAW perintah sholat 5 waktu. Jadi sungguh spesial. Nah, itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga adalah tentang kejujuran sifat siddiq, julukan siddiq pada Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi setelah Rasulullah SAW Isra dan juga Mi'raj, beliau kan termenung di dekat Ka'bah, sehingga didekati oleh Fir'aunnya umat ini ya, Abu Jahal laknatullah alaih. Abu Jahal bertanya, mengapa engkau Muhammad? Lalu Rasulullah SAW menceritakan dengan polosnya, menceritakan, aku baru saja melalui peristiwa yang luar biasa. Aku baru saja pergi ke Masjidil Aqsa Palestina dan juga naik ke atas langit ke-7 dan mendapatkan perintah sholat. Polos saja Rasulullah SAW menyampaikan apa adanya yang beliau sampaikan. Akhirnya terbesit di
dalam di hati Abu Jahal untuk mempermalukan Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, apakah jika aku kumpulkan seluruh penduduk Mekah, engkau juga akan mengatakan apa yang engkau katakan kepadaku? Kata Abu Jahal. Tentu, kata Rasulullah SAW. Niatnya Abu Jahal ingin mempermalukan Rasulullah. Akhirnya dikumpulkanlah seluruh penduduk Mekah, dan Rasulullah SAW itu naik ke atas bukit Abul Kubais apa ya, saya lupa, naik ke atas bukit untuk menyampaikan. Akhirnya Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya beliau telah melalui peristiwa yang luar biasa, yaitu pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menaiki sebuah kendaraan yang namanya buruk dengan secepat kilat. Lalu di sana beliau mengimami 120.000 lebih nabi. Lalu beliau mi'raj ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, dan setelah itu mendapatkan perintah sholat, dan beliau kembali lagi ke Mekah hanya dengan 1 malam. Nah, di sini terjadi keraguan keimanan. Orang kafir bertambah kekafirannya, dan orang muslim ragu akan keimanannya. Orang kafir, wah ini Muhammad gila, ini Muhammad ngada-ngada. Mana mungkin perjalanan yang ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau ke Palestina yang biasa ditempuh selama 2 bulan, itu ditempuh dalam 1 malam. Dan itu juga sudah PP, pulang pergi. Dan orang yang beriman, orang Islam, kaum muslimin, itu ragu. Bener gak ya? Tapi ini Nabi. Masa Nabi berbohong? Tapi kok kayaknya gak mungkin ya. Jadi keimanan para sahabat tuh goyah pada saat itu. Nah, akhirnya Abu Jahal pada saat itu berkumpul dengan orang-orang kafir Quraisy yang lain. Abu Jahal mengatakan, tinggal satu lagi. Jika ada seseorang yang kita katakan peristiwa ini dan dia tidak mempercayai Muhammad, maka hancurlah agama Muhammad, kata Abu Jahal. Siapa? Tanya orang kafir yang lain. Siapa lagi? Abu Bakar. Nah, akhirnya mereka menemui Abu Bakar. Pada saat itu Abu Bakar masih di kebunnya, di kebun kurmanya. Nah, lalu akhirnya Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Bakar, ada suatu peristiwa yang harus aku ceritakan kepadamu, kata Abu Jahal. Apa itu? Kata Abu Bakar. Muhammad telah gila. Dia berkata telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu mengimami 120 lebih nabi dengan menggunakan kendaraan buruk yang secepat cahaya. Lalu dia katanya naik ke atas langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Tuhannya, berbicara dengan Tuhannya, dan dia katanya mendapatkan perintah sholat, lalu turun lagi dan juga kembali lagi ke Masjidil Haram dalam waktu 1 malam. Apakah engkau percaya, wahai Abu Bakar, apa yang dilakukan oleh Muhammad yang gila itu? Lalu Abu Bakar berkata, ini Abu Bakar belum dapat kabar loh, ini belum dapat kabar tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Lalu akhirnya dan Abu Bakar itu dapat berita ya dari Abu Jahal ini. Itu jadi di kebunnya Abu Bakar itu ada orang Abu Jahal, kaum musyrikin, dan juga ada kaum muslimin yang lain yang mengikuti. Lalu Abu Bakar mengatakan, wahai Abu Jahal, kalau demikian yang dikatakan Muhammad, maka aku percaya. Kata-kata itu yang membuat ngedon Abu Jahal dan teman-temannya, Abu Jahal CS, mengira kalau Abu Bakar itu dikira bakal mengiyakan kalau Muhammad itu bohong atau gila, tapi ternyata malah mempercayai Rasulullah SAW. Tapi kalau riwayat yang lain, itu ketika Abu Bakar mempercayai Isra Rasulullah SAW, itu beliau dipukuli sampai pingsan, dan ketika sadar yang beliau cari adalah Rasulullah SAW. Tapi yang riwayat yang saya pegang adalah yang pertama tadi. Jadi setelah itu Abu Bakar menegaskan kembali, wahai Abu Jahal, kalau aku lihat di depan mataku ada tembok berwarna putih dan Muhammad mengatakan tembok itu berwarna hitam, maka akan aku bohongkan penglihatanku dan aku katakan bahwa tembok itu warnanya hitam. Tambah ngedon lagi tuh Abu Jahal CS. Gimana enggak loh?
Kalau kita jadi Abu Bakar, pasti kita, kalau kita mendengar kisah itu, pasti kita seperti sahabat yang lain, kita ragu akan kisahnya Rasulullah SAW Isra dan juga Mi'raj. Tapi Abu Bakar itu orang yang pertama mempercayai Rasulullah SAW. Pokoknya apa yang diucapkan Rasulullah itu pasti benar, nggak pernah Rasulullah SAW itu bohong, pasti benar. Makanya Abu Bakar tuh yakin, dan Abu Bakar itu luar biasanya. Selain jadi pada waktu masuk Islamnya Abu Bakar, itu Rasulullah SAW itu menawarkan Islam kepada Abu Bakar tuh langsung iya. Jadi nggak tanya lagi Islam tuh kayak mana sih, Tuhannya siapa sih, enggak. Jadi Rasulullah menyampaikan Islam, menawarkan Islam kepada Abu Bakar tuh langsung iya. Jadi nggak pakai nikoni, nggak pakai tanya ini dan itu. Jadi luar biasa, emang luar biasanya Abu Bakar. Nah, akhirnya setelah tadi mengatakan membuat ngedon Abu Jahal CS, beliau lalu ingin ditunjukkan di mana Rasulullah. Ini di bukit ini, depan bukit ini, bukit Abil Kubesh. Akhirnya pada saat itu sedang kerumunan itu orang kafir dan orang mukmin itu sedang mengurumuni bukit yang Rasulullah SAW menyampaikan Isra Mi'raj. Lalu Abu Bakar sengaja berteriak, ya Rasulullah. Akhirnya pandangan semua ke Abu Bakar, dan Abu Bakar sengaja berjalan agar keramaian itu membelah, sehingga mereka bisa mendengar apa yang dikatakan Abu Bakar. Wahai Rasulullah, aku telah mendengar kabar bahwasanya engkau telah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apakah itu benar Rasulullah? Benar wahai Abu Bakar. Wahai Rasulullah, sungguh aku percaya. Ya Rasulullah, apakah engkau telah naik ke atas langit ketujuh? Apakah engkau telah naik ke Sidratul Muntaha, mendapatkan perintah sholat dan berbicara kepada Rabbmu? Wahai Rasulullah. Benar Abu Bakar. Wahai Rasulullah, maka saksikanlah bahwasanya aku percaya. Nah, kata-kata Abu Bakar itu membuat kaum muslimin itu lebih menjadi yakin kembali. Oh iya ya, ini Nabi loh, ini Rasulullah loh, nggak mungkin Rasulullah SAW bohong. Akhirnya apa yang dikatakan persaksian Abu Bakar, sidiknya Abu Bakar, itu membuat para sahabat tuh imannya kembali lagi. Nah, dikatakan bahwasanya persaksian Abu Bakar ini lah yang membuat kita saat ini masih memeluk agama Islam. Bayangkan kalau misalnya tidak ada persaksian dari Abu Bakar, mungkin saat ini Islam tidak sampai di Indonesia mungkin ya. Karena pada saat itu pada ragu semua. Orang kafir bertambah kekafirannya, orang Islam menjadi ragu keimanannya, dan kalau dibiarkan terus-menerus, mungkin ini para sahabat goyah imannya dan akhirnya ini murtad atau tidak jadi orang kaum muslim yang seutuhnya. Kalau kita lihat sejarah ya, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang kisah Khulafaur Rasyidin, setelah Rasulullah SAW wafat, itu sudah terjadi pepecahan, di mana kaum Ansor ingin menunjuk sahabat yang lain dari kaum Ansor untuk menjadi khalifah. Ya ini Rasul belum dimakamkan loh, sudah terjadi pepecahan. Dan ketika Abu Bakar setelah dibaiat menjadi khalifah Rasulullah, itu pemurtadan terjadi di mana-mana, hampir seluruh wilayah negara Muslim pada saat itu hampir semuanya murtad, kecuali orang yang sholat di Mekah dan juga Madinah. Coba bayangkan, luar biasanya. Jadi mereka mengira kalau Nabi wafat itu ya udah berarti sudah bebas gitu. Bahkan ada yang tidak mau membayar zakat karena mereka itu zakat sama Nabi. Aku tuh zakat sama Nabi, nggak sama yang lain. Kalau Nabi mati ya udah berarti nggak zakat lagi gitu. Tapi mereka tetap sholat. Bahkan ada yang muncul nabi-nabi palsu, ada Musailimah Al-Kadzab, terus Thulaihah bin Khuwailid, tapi Thulaihah ini sadar akhirnya masuk ke dalam Islam. Ada nabi-nabi palsu, nabi wanita, jadi nauzubillah. Jadi itu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jadi itulah hikmah dari peristiwa
Isra Mi'raj, di mana keimanan kita diuji untuk mempercayai peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Dan yang kedua adalah perintah sholat yang Allah perintahkan langsung kepada Rasulullah SAW dan kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sholat wajib 5 waktu, yang laki-laki dan juga yang laki-laki di masjid lebih utama. Dan yang ketiga adalah tentang sidiknya atau kejujurannya Abu Bakar mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi begitu. Walau miswab, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Pada ulama manapun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.